Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi kembali lagi di channel ini ya. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu window dressing. Jadi kita akan di video ini akan coba ngasih tahu sama teman-teman semua ya, saham-saham yang prospeknya bagus di window dressing itu apa, dan kira-kira strateginya seperti apa untuk seorang investor menghadapi window dressing. Jadi teman-teman pantengin terus video ini sampai akhir, karena di sini juga saya akan kasih tahu teman-teman semua saham yang prospeknya bagus. Bahkan ada saham yang di bulan Desember itu 90% naik ya selama 10 tahun terakhir, dan 7 tahun berturut-turut itu nggak pernah turun di bulan Desember ya. Jadi pantengin terus video ini, langsung aja nggak usah panjang lebar lagi. Yang pertama kita bahas dari indeksnya dulu, IHSG-nya dulu. Kita harus lihat ya, di sini ternyata memang window dressing itu bukan sekedar mitos, bukan sekedar isapan jempol. Jadi kita bisa lihat dari data seasonality ini selama 10 tahun terakhir IHSG itu selalu naik. Ini memang beneran bulan terbaik ya. Kita bisa lihat gak pernah turun, dan kita bisa lihat rata-ratanya sekitar 3,27%. Ini cukup besar ya, relatif cukup besar. Nah, sekarang kita akan ngomong ke sahamnya ya. Ini kan IHSG ya. Saya akan nanti cari dari LQ45. Saya cari tahu kira-kira seasonality-nya juga seperti apa satu persatu. Nah, ini kita bisa lihat datanya kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa lihat ini ada sekitar 45 saham. Nah, cuma ini kan sebelumnya tahun lalu saya juga pernah buat ya seperti ini ya. Tapi di sini akan saya kasih bedakan dikit lah dari tahun lalu. Gimana bedanya? Saya di sini juga akan kasih lihat sama teman-teman semua, selain yang prospeknya masih bagus di bulan Desember itu peluangnya naik itu besar, tapi saya kasih tahu juga mana yang masih murah dengan cara nyalikan PER dan PBV-nya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat yang paling murah di LQ45 sekarang apa di sini. Nah, tapi kita akan padukan dengan data seasonality-nya jadinya seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa saham, ada 3 saham di sini yang naiknya atau probability kemungkinan naiknya itu di bulan Desember sekitar 90% ya. Ada Pegas, Astra, dan SMGR. Itu 90% naik di bulan Desember. Saya akan perlihatkan teman-teman semua ya. Ini adalah Pegas, kemudian ini adalah SMGR, kemudian di sini adalah ASII. Nah, di tahun lalu ini sebenarnya 3 saham ini juga 90% ini 3 saham ini ya. Nah, ini hasilnya ternyata beneran di Desember 2020 beneran naik. Ini ASII, ini SMGR, ini kemudian ada Pegas di sini ya. Dan kita bisa lihat Pegas ini yang menariknya, terakhir kali turun di bulan Desember itu adalah di tahun 2013. Itu turun sekitar minus 7,73. Sisanya dari 2014 sampai 2020 itu naik terus seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini memang menarik banget. Terus kita balik lagi sekarang ke tabelnya ya. Nah, di tabel ini kita juga bisa lihat ya, selain yang 90%, saya juga klasifikasikan urutkan ya, dari yang 80%, 70% sampai 60%. Nah, ini probability-nya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada garis yang warna hijau sama biru. Bedanya apa? Ini yang sudah saya overlapping dengan data yang murah tadi. Jadi kalau misalnya memang probability-nya tinggi di atas 60% dan memang masih PER PBV-nya masih di bawah 22,5, artinya masih murah, itu warnanya jadi warna hijau tua seperti ini ya. Nah, kita teman-teman bisa lihat Pegas, Astra ini masih cukup murah. Nah, kalau SMGR ini bisa dibilang mahal karena PER kali PBV-nya sudah 50,76. Tapi kalau teman-teman seorang trader ya nggak memperhatikan soal fundamentalnya, ya udah nggak masalah kalau buat nge-trade aja. Yang dilihat probability-nya aja. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini juga bisa lihat yang menarik tuh seperti BBNI, ini PER PBV-nya masih murah, kemungkinan naiknya juga tinggi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini kebanyakan kalau misalnya kita lihat di sini ini adalah saham-saham banking itu banyak masuk. Seperti BBNI, BBCA, BBNI itu banyak masuk di bulan Desember sebagai probability-nya cukup besar untuk naik di bulan Desember. Seperti itu. Nah, sekarang strateginya kita sebagai seorang investor seperti apa? Saya udah kasih tahu nih saham-sahamnya ya. Strateginya seperti apa? Kita harusnya lihat di sini lagi ya, bahwa sebenarnya berbeda dengan bulan Desember, bulan November itu kemungkinan naiknya kecil banget, cuma 30%. Bisa dibilang bulan November itu adalah bulan paling buruk dalam pasar modal kita ya. Kita bisa lihat, nah ini dalam 10 tahun terakhir naiknya cuma 3 kali dari 10 tahun. Nah, artinya apa? Kita bisa manfaatkan ini teman-teman ya. Gimana caranya? Kita harus lihat ya, dari indeksnya sendiri, dari grafiknya sendiri ini sudah mulai buat topping.
Jadi kemungkinan besar koreksi ya memang. Dan di sini ya mungkin bisa berlanjut sampai di garis EMA 50 atau mungkin di sini juga ya. Kalau cukup parah mungkin di EMA 100, tapi mungkin di sini dulu ya kita targetkan. Nah, kalau turun sebagai seorang investor itu adalah kesempatan beli, teman-teman ya. Kesempatan nyicilin lagi kalau memang beneran November ini bakalan turun. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau beli nih ya di bulan November nanti pada turun semua, ya udah lirik aja di tabel ini yang kemungkinan di Desembernya itu langsung naik. Kira-kira seperti itu. Jadi manfaatkan penurunan ini untuk ngumpulin barang dulu. Nanti di Desember itu jualan, jangan dibalik-balik ya. Jangan pada saat naik-naiknya teman-teman malah baru masuk. Ya seperti itu ya. Nanti di penurunan ini manfaatkan untuk masuk. Waktu Desember jualan. Nah, kalau misalnya Desember, ini kan kita ngomongnya investor ya, ternyata harga wajarnya belum tercapai nih Desember, window dressing ini belum mencapai harga wajarnya saham yang kita punya. Nah, kita bisa coba hold sampai 2 minggu ke depan. 2 minggu di bulan Januari. Itu namanya adalah Januari Effect. Jadi masih ada sisa-sisa window dressing sampai 2 minggu pertama di bulan Januari. Ini juga masuk akal ya. Mungkin ada orang yang belum ngabisin bonus tahunannya untuk beli saham, itu mungkin baru bisa masuk di bulan Januari. Jadi harga di 2 minggu pertama itu masih cenderung naik. Seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan itu ya. Nah, berikutnya yang ingin saya kasih tahu ya, tapi jangan lupa ya, ini kita harus tahu, ini benar-benar data historis ya. Jadi kita coba memprediksi masa depan dengan data historis. Jadi apakah jaminan masa depannya bakal seperti itu? Tidak, tapi ini cukup rasional, jadi cukup bisa diandalkan. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang juga saya ingin ngasih tahu sama teman-teman semua, ini di window dressing ini datanya kan masih LQ45 yang dimana sebagian besar itu adalah blue chip ya. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk second linernya, mungkin teman-teman bisa like dan komen di bawah ya. Kalau banyak nanti saya akan pertimbangkan buat videonya yang mungkin indeksnya kita ganti di Kompas 100 yang dimana di situ lebih banyak saham-saham second linernya. Nah, mungkin itu aja sih episode kali ini ya. Singkat aja, tapi ini semoga membantu sama teman-teman semua. Jangan lupa ini cuma data seasonality, jadi take with a grain salt ya. Jangan sampai baper kalau misalnya ternyata nggak kejadian beneran, nyalain saya. Ini pokoknya udah saya disclaimer ya. Ini adalah data yang saya sajikan, tidak saya modif aneh-aneh ya. Teman-teman bisa cerna sendiri. Oke, itu aja. Karena hidup harus seimbang, tetap santai.